Halo sobatku, apa kabar? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan ini. Al-Quran memperluas cakrawala seseorang yang beriman, mengoreksi cara berpikirnya, serta mengajaknya untuk merenung dan berpikir. Tidak ada yang menunjukkan bahwa ini adalah salah satu isu yang manusia tidak perlu berusaha untuk pahami melalui akal pikirannya. Muhammad Tahir bin Ashur menulis dalam bukunya At-Tahrir wa Tanwir, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat jumlah dari penjaga neraka 19 untuk alasan tertentu, dan hanya Allah yang Maha Tahu alasan-alasan tersebut. Tidak ada keraguan bahwa Allah mengetahui alasannya. Tetapi apakah alasan itu termasuk hal-hal yang pengetahuannya telah Allah simpan secara khusus untuk dirinya sendiri? Ibnu Ashur berkata, angka yang dikhususkan itu memiliki manfaat lain selain menyampaikan kepada orang-orang yang kafir. Itu juga bermanfaat kepada mereka yang menghubungkan pemahaman tentang hal itu kepada pengetahuan Allah dan kepada perenungan yang bermanfaat. Perhatikan kata perenungan yang bermanfaat. Iman seorang mukmin bahwa Al-Quran adalah kalimat Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana, membuatnya mengambil pandangan yang positif. Dia kemudian menggunakan kecerdasannya dan merenungi ayat-ayat Al-Quran, termasuk tanda-tanda lain dari alam semesta yang diciptakan. Ini adalah hasil dari pengetahuannya bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran dan bahwa dialah yang menciptakan segalanya. Karena itu, kita sebaiknya tidak terburu-buru menghubungkan pemahaman dari misteri 19 kepada Allah dan kehilangan harapan dalam kemungkinan menggunakan kecerdasan kita dalam menyingkap misterinya. Usaha kita untuk mengetahui dan memahami tidak bertentangan dengan pengakuan kita dari keterbatasan akal manusia. Namun meningkatnya pengetahuan manusia adalah bukti yang nyata bahwa kecerdasannya selalu memiliki kekurangan. Selain itu, bukankah perenungan adalah salah satu kewajiban utama dari seorang muslim? Mereka yang metodologinya berdasarkan iman yang sejati diarahkan olehnya untuk mencapai kebenaran dan memahami hikmah. Sementara mereka yang metodologinya berdasarkan kekafiran, mereka tidak akan mendapatkan hasil yang berguna. Namun, mereka akan semakin jatuh ke dalam kebingungan mengenai arti dari 19. Mereka akan terus bertanya dengan frustasi, kenapa tidak 20? Atau kenapa tidak 1000? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ulasan ini mengindikasikan bahwa fitnah dimaksud untuk membedakan orang-orang. Lihatlah firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3 yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Pertanyaan yang sekarang tersisa adalah, bagaimana angka 19 menjadi fitnah yang membawa kepada keyakinan? Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Az-Zamakhsyari berkomentar, karena itu tidak sulit baginya untuk menambah angka penjaga yang telah disebutkan, tetapi terdapat hikmah yang tidak kita ketahui dalam angka khusus ini. Ar-Razi dalam ulasan tafsirnya berkata, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, sehingga tidak sulit baginya untuk menambah jumlah mereka menjadi 20. Namun terdapat hikmah dalam angka yang Dia sebutkan di sini yang tidak diketahui oleh makhluk, tetapi hanya Dia yang tahu. Dan ini neraka tidak lain hanyalah peringatan untuk manusia. Abu Bakar Al-Jazairi berkata dalam karyanya Nar al-Khair ala Aisar al-Tafasir. Kata ini dapat diartikan sebagai rujukan terhadap angka 19 dari malaikat, kepada ayat-ayat Al-Quran, kepada neraka, atau kepada tentara Tuhanmu. Ini adalah manifestasi dari mukjizat Al-Quran.
karena satu kata dapat memberikan sebuah arti yang tidak dapat diberikan oleh 10 kata. An-Nasafi berkata, ini artinya ayat-ayat ini tidak lain hanyalah peringatan untuk manusia. Ar-Razi berkata, kata ini merujuk kepada ayat-ayat ini yang mengandung hal-hal yang tidak begitu jelas. Angka itu adalah peringatan untuk seluruh alam semesta, meskipun hanya orang-orang mukmin yang dapat mengambil manfaat darinya. Namun, pandangan yang paling besar adalah ini merupakan rujukan terhadap angka 19. Melihat kesimpulan dari ulasan ayat suci di atas, kita bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada angka di dalam Al-Quran yang menjadi subjek dari diskusi yang komprehensif, kecuali angka 19. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan angka ini sebagai ujian bagi orang-orang kafir, dan ujian ini memberikan hasil, yakni diperolehnya keyakinan dari para ahli kitab bahwa Muhammad SAW benar-benar Rasulullah. 3. Meningkatnya iman orang-orang mukmin. 4. Tidak ada keraguan yang tersisa bagi para ahli kitab dan orang-orang mukmin. Ini menunjukkan bahwa bukti yang akan mengarahkan kepada keyakinan tidak dapat disanggah. Kelima, arti dari angka ini tidak jelas bagi orang-orang kafir dan munafik. Mereka tidak akan mendapatkan hasil yang mereka inginkan karena metodologi mereka yang salah dalam meneliti dan mencari bukti. Selain itu juga karena hati mereka yang rusak. Keenam, para pembaca Al-Quran akan menyadari bahwa dia sedang berada di hadapan salah satu tanda yang paling besar. Ketujuh, pada abad ke-19, sebuah kelompok muncul di Iran yang disebut Babism. Orang-orang pertama yang mengikuti kepemimpinan sekte ini, yang dikenal sebagai Bab, ada 18 orang, dan dengan pemimpinnya mereka berjumlah 19. Setelah kematian Bab, sekte itu mengubah namanya menjadi Bahaisme dan menyakralkan angka 19 sebagai doktrin fundamental. Berdasarkan doktrin ini, mereka membagi tahun menjadi 19 bulan, menjadikan tiap bulan terdiri dari 19 hari, dan menganggap sisa-sisa hari dalam setahun sebagai hari-hari untuk melakukan kebaikan. Bahaisme dianggap sebagai kelompok non-muslim. Karena itulah kita melihat banyak umat muslim yang menunjukkan keraguan pada apapun yang berkaitan dengan angka 19. Namun saya percaya bahwa pandangan seperti ini tidak diperlukan, karena kita akan menemukan bahwa isu ini didasari oleh penelitian yang berkaitan dengan kata-kata dan huruf-huruf. Pandangan ini seharusnya bukan sekedar reaksi terhadap khayalan beberapa orang, karena Al-Quran dengan jelas menjadikan angka ini sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Kedelapan, pada akhir tahun 1970-an, seorang Bahai Mesir hidup di Amerika Serikat dan dikenal dengan nama Rashid Khalifa. Ia melakukan penelitian mengenai angka 19 yang disebutkan di Al-Quran. Pada awalnya, orang-orang menerima penelitian itu karena mereka belum tahu kalau penelitian itu hanya dibuat-buat. Tidak lama setelah itu, dia mengaku-ngaku sebagai nabi dengan berani menyebutkan angka 19 sebagai buktinya. Pengakuan kenabian bertepatan dengan penemuan kita bahwa penelitiannya itu palsu. Yang kesembilan, pekerjaan palsu Rashid Khalifa dan jalannya yang sesat dalam mengakui kenabian memiliki dampak negatif pada isu mukjizat angka dalam Al-Quran. Mereka yang pada awalnya terkesan dengan penelitian itu, kemudian menyadari bahwa mereka ditipu. Akibatnya, mereka selalu merespon dengan negatif terhadap kemukjizatan angka, meskipun tidak ada kaitannya dengan Bahaisme atau Rashid Khalifa. Akan tetapi, Al-Quran sudah jelas dalam penyebutannya yang eksplisit mengenai uniknya angka ini. Ini adalah cobaan bagi mereka yang kafir dan akan mengarahkan para ahli kitab dan orang-orang yang mencari kebenaran kepada keyakinan dan meningkatkan keimanan orang-orang mukmin. Telah disebutkan juga bahwa isu angka 19 belum pernah didiskusikan di generasi manapun, seperti yang kini dilakukan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai manifestasi dari nubuat Al-Quran, sehingga usaha kita dalam memahami angka yang membingungkan ini diharapkan menjadi perkembangan yang positif yang akan mengarahkan kita kepada keyakinan dan peningkatan iman pada hari di mana keraguan merajalela dan permintaan untuk bukti-bukti tambahan sangat banyak.
Tidak perlu mengambil pandangan yang negatif dari mukjizat angka, meskipun verifikasi juga diperlukan. Hal ini sangat mungkin bagi kita untuk memverifikasi informasi apapun karena memungkinkan untuk menilai viabilitas dari bukti yang berikan sebagai pendukung topik apapun. Selain itu, mengambil pandangan yang negatif justru membuat kita kehilangan salah satu aspek paling besar dari mukjizat Al-Quran, yang mencerminkan secara positif tingkat keimanan pada standar studi yang berkaitan dengan Al-Quran. Selain itu, kita juga akan salah paham mengenai kesucian Al-Quran. Kepalsuan dari baisme sangatlah jelas dan pemutarbalikan fakta juga kita sudah banyak ketahui. Angka 10 tidak dapat membantu mereka dalam memperbanyak kepercayaan mereka yang sesat. Akan tetapi, kepunahan mereka justru terletak pada hal-hal yang mereka anggap suci itu. Isu ini menjadi sebuah cobaan bagi orang-orang Bahais dan orang-orang kafir. Sekarang kita hidup pada masa di mana keyakinan muncul dari cobaan. Kita juga mengenali realita yang disingkapkan oleh mukjizat Al-Quran yang membuktikan kesucian dan terlepasnya Al-Quran dari perubahan apapun. Sehingga fakta numerik dengan jelas menanamkan dalam diri kita keyakinan dan meningkatkan iman kita. Ini mengabarkan sebuah berkah yang meliputi segalanya. Jika angka 19 disebutkan dalam Al-Quran sebagai peringatan untuk manusia, setelah itu kemudian manusia akan sampai melalui angka ini juga pada sebuah keyakinan. Karena itu dapat dikatakan dengan tegas bahwa hal ini dapat menjadi melalui mukjizat numerik berdasarkan angka 19, dengan melihat fakta bahwa keyakinan dapat diperoleh hanya melalui bukti yang nyata. Di antara hal-hal yang menegaskan dan memberikan pengaruh besar terhadap bukti yang dimaksud adalah apa yang kita temukan dalam struktur numerik dalam surah Al-Mudaththir. Kita dapat menyimpulkannya sebagai beberapa poin berikut. Yang pertama, ayat-ayat dalam surah Al-Mudaththir sangat pendek dengan pengecualian satu ayat yang lebih panjang, yakni ayat ke-31. Ayat ini berbicara tentang hikmah di balik penyebutan khusus angka 19. Dua, ayat ini dalam bahasa Arab terdiri dari 57 kata. 3. Ayat ini terdiri menjadi dua bagian. Bagian pertama terdiri dari 38 kata, dan itu adalah bagian yang membicarakan hikmah di balik penyebutan khusus angka 19. Bagian ini berakhir dengan kalimat Allah. Apapun yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan. Sementara untuk bagian kedua terdiri dari 19 kata yang dianggap sebagai komentar dari apa yang disebutkan di bagian pertama. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang memberi mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan ini tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Total jumlah dari kata-kata dari ke-19 ayat pertama dalam surah Al-Mudaththir adalah 57. Menjadi jelaslah bahwa jumlah kata dalam ayat ke-31 dari surah tersebut sama dengan jumlah dari ke-19 ayat pertamanya. Ayat 1-30 dalam kalimat dan di atasnya ada 19 terdiri dari 95 kata. Jumlah huruf dari surah tersebut dari ayat pertama sampai akhir kata alaiha sebelum kata-kata tis'ata asyara adalah 361 kata. Maka pikirkanlah, kata tis'ata asyara pada ayat ke-30 dari surah tersebut terdiri dari 7 huruf. Melihat informasi di atas, menjadi jelaslah bahwa huruf tengah dari kalimat ini, jika kita menghitungnya dari awal surah, adalah huruf ke-356. Ini merupakan jumlah hari dalam satu tahun. Apakah itu ada hubungannya dengan dunia astronomi? Sekali-kali tidak. Demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang, sesungguhnya itu neraka atau bantahan mereka terhadap Nabi Muhammad atau hari kebangkitan adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia. Kenapa Allah bersumpah dengan bulan, malam dan subuh? Apakah itu ada hubungannya dengan angka 19? Tentu saja ya. Terdapat lebih dari sebuah hubungan antara matahari, bumi dan bulan yang berdasarkan angka 19. Tetapi di sini bukanlah waktu yang tepat untuk membahasnya secara detail. Ayat ke-31 dari surah tersebut terdiri dari 57 kata, dan ayat terakhirnya menurut urutan Al-Quran saat ini, kata-katanya merupakan kelipatan 19.
Ayat ke-31 mengandung klausula yang disebutkan Rabbaka illa huwa wa ma ya'lamu junuda. Klausula tersebut terdiri dari 19 huruf. Bukankah mungkin bahwa mukjizat numerik secara logis merupakan salah satu yang paling banyak disebut dalam ayat itu? Kenapa tidak? Karena kemenangan suatu ideologi adalah tujuan utama dari menggerakkan pasukan. Contoh lain adalah ayat yang mendiskusikan aturan meminjamkan uang yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Adalah ayat paling panjang dalam Al-Quran. Jumlah hurufnya adalah 128. Ini 6 kali lipat lebih banyak dari jumlah kata rata-rata dalam ayat-ayat yang ada dalam surah tersebut. Ini merupakan rasio paling tinggi dalam Al-Quran, kecuali pada ayat ke-20 surat Al-Muzammil, surah yang mendahului Al-Mudassir, karena ayat itu terdiri dari 78 kata. Ini sama dengan 7,8 kali rata-rata jumlah kata di ayat lain dalam surah tersebut. Sementara untuk ayat ke-31 dari surah Al-Mudassir sama dengan 12,5 kali rata-rata jumlah kata dalam ayat-ayat lain surah tersebut. Dalam aspek ini, ayat tersebut dianggap sebagai ayat terpanjang dalam Al-Quran. Apakah maksud dari jumlah huruf-huruf 19 ayat pertama dalam surah Al-Mudassir adalah 19 kali 1 dan jumlah kata-kata dari 30 ayat pertama dari surah tersebut adalah 19 kali 5? Kenapa jumlah huruf dalam surah tersebut dari ayat pertama hingga akhir kata alaiha sebelum kata-kata tis'ata asyara adalah 361 kata? Apakah artinya ayat ke-31 dalam surah Al-Mudassir yang menjelaskan hikmah dan disebutkannya angka 19 secara khusus merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran secara relatif? Terdiri dari 19 kali 3 kata dan kata-katanya terbagi menjadi 19 kali 2 tambah 19. Kenapa pada ayat terakhir menurut urutan Al-Quran saat ini kata-katanya merupakan kelipatan 19? Kenapa muncul diskusi mengenai angka 19 di surat pertama yang diturunkan mengenai dijadikannya Muhammad SAW menjadi Rasul Allah? Kenapa angka ini adalah satu-satunya angka di Al-Quran yang menjadi subjek diskusi yang detail? Kenapa Allah bersumpah di dalam surah itu dengan bulan, malam hari dan subuh, sehingga isu ini adalah salah satu tanda terbesar? Dan kenapa kita menemukan hubungan antara hal-hal lain yang didasari oleh angka 19? Tidakkah hasil pengamatan ini merupakan arti dari ayat 31 surah Al-Mudassir lebih jelas, lebih meyakinkan, dan lebih tidak dapat disangga? Wallahu a'lam.